Sebuah bangun ruang dibentuk dari 3 kubus kosong, masing-masing memiliki rusuknya adalah 2. Ya, lalu kemudian jika terdapat bangun prisma B, ini bentuknya prisma ya, prismanya adalah prisma segitiga. Kenapa namanya adalah prisma? Karena bentuk alas nih sama atapnya kan bentuknya segitiga, sama ya, berarti namanya prisma. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah volume ruang yang tersisa. Volume ruang yang tersisa yang mana ini? Oke, yang kosong-kosong itu adalah volume ruang yang tersisa. Berarti logikanya adalah untuk mencari volume yang tersisa, itu adalah volume total, di mana volume total itu adalah volume daripada 3 kubus, dikurangkan dengan volume daripada prisma, gitu ya. Nah, berarti kita cari dulu untuk volume daripada si kubusnya, total. Karena dia ada 3 ya berarti 3 kali. Volume kubus tadi apa? S pangkat 3 kan gitu ya. Berarti di sini S-nya itu adalah 2, panjang rusuknya 2, berarti 2 dipangkatin sama 3. 2 pangkat 3 itu 8 dikaliin sama 3 berarti nilainya adalah 24. Ya. Lalu kemudian volume daripada siapa? Prisma. Nah, volume prisma itu tadi adalah luas alas dikaliin sama tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya ini kan bentuknya adalah segitiga. Ya, tapi segitiganya adalah segitiga tumpul nih di sini. Ya udah nggak masalah. Kalau dia segitiga tumpul, tetap alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah 2, tingginya itu kan ini kan? Ya, berarti kan ini tingginya. Berarti sama nih 2. Berarti jadinya luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi kali tinggi daripada si prisma. Yang mana tinggi prisma? Ini dong. Karena dia menghubungkan antara si alas sama si tutupnya, depan sama belakang. Berarti berapa nilainya? Ini 2 juga, berarti nilainya 2. Habis nih di sini, berarti nilainya adalah 4. Maka volume daripada sisanya itu adalah sama dengan, ya udah tinggal dikurangin kan. Berarti nilainya adalah 20. So jawabannya adalah yang E ya. Untuk soal yang nomor 1 itu jawabannya adalah yang yaitu adalah 20 cm kubik. Dapat? Dapat, Sir. Oke, thank you. Ya, Pak. Ya, Andri udah khatam betul nih kayaknya. Oke, nomor 2. Nomor 2 silahkan kalian jawab apa jawabannya. Jadi ada berapakah volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H? Itu yang pertanyaannya. Kalau pernyataan pertama itu adalah panjang rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah 5 cm. Nah, pernyataan yang kedua adalah luas permukaan kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah 150 cm kuadrat. Apakah yang pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup, atau yang mana? A, B, C, D, atau E? Saya dapat D, Pak. D. D, Pak. D. Boleh. Semua ya. Amri dapatnya D. Benar? Semuanya setuju? Setuju, Sir. Setuju. Anda juga setuju ya. Oke, Husin juga setuju. Oke. Nah, ya jelas ya bahwa di sini kalau panjang rusuk dapat nih di sini. Kalau misalnya panjang rusuk berarti S kan, S adalah sama dengan 5 ya, volume adalah S pangkat 3. Cuman kan kita nggak ditanyakan volumenya itu secara spesifik ya. Intinya adalah apakah pernyataan ini bisa untuk menjawab ini? Bisa. Apakah pernyataan ini bisa menjawab ini? Bisa juga. Kalau misalkan dia luas permukaannya yang dikasih tahu, maka luas permukaan itu 6S kuadrat. 6S kuadrat sama dengan 150. Nanti dari situ kan dapat nilai S-nya. Jadi 6S kuadrat itu sama dengan 150. Nanti di sini bisa dapat S. S itu berarti apa? Akar dari 150 bagi 6. Udah, kalau S-nya dapat, berarti dapatlah volumenya. Oke, dan mereka sama-sama bisa berdiri sendiri. Ya, jadi panjang rusuknya aja kalau dikasih tahu bisa menjawab volume, atau luas permukaannya aja pun kalau dikasih tahu maka dia bisa untuk menjawab volume. Maka jawabannya benar, tepat sekali, jawabannya adalah yang D. Oke, good ya. Kemudian untuk yang di sini nomor 3, saya balik lagi ke saya saja ya, kita bahas bareng-bareng. Sebuah bak mandi bentuknya adalah balok. Jadi ingat kalau misalkan kita mau menjawab bangun ruang, kita harus tahu dulu ini bentuknya itu apa. Ada yang bangun itu tersirat, ada yang tersurat. Kalau tersirat ya kayak gini disebutin dia bentuknya balok. Tapi ada juga yang dia tersirat itu, misalnya kayak kaleng misalnya atau tong sampah ya, bentuknya adalah umumnya itu bentuknya adalah tabung, atau biasanya dikasih gambar sih supaya lebih pasti lagi.
Walaupun nggak ditulis, tapi dibuat gambarnya. Oh ini gambar apa? Ya kita lihat aja gambarnya apa. Apakah dia balok kah atau dia kubus gitu. Tapi kalau misalnya balok sama kubus agak mirip-mirip, maka lihat lagi panjang rusuknya. Kalau semua panjang rusuknya sama, maka namanya adalah kubus. Tapi kalau misalnya ada yang berbeda saja satu, maka namanya sudah menjadi balok ya. Oke, katanya tinggi airnya adalah 1/4 dari tinggi bak mandi. Jika ditambahkan 18 liter ke dalam bak mandi, maka tinggi air saat ini adalah setengah dari tinggi bak mandi, maka volume bak mandi. Oke, berarti ujung-ujungnya yang ditanyakan adalah volume. So, kalau misalkan dia volume, karena dia adalah balok, maka dia adalah panjang, lebar, tinggi gitu ya. Panjang, lebar, tinggi. Oke, karena tadi di sini panjang lebarnya itu tidak disebutkan, ya udah berarti nanti kita buat aja panjang lebar itu siapa? Alas kan gitu ya. Ini adalah merupakan alas, luas A, alas. Jadinya adalah saya buat A dikaliin sama T. Oke, itulah volume daripada si bak mandi. Berarti volume dia mula-mula itu nilainya adalah A dikaliin sama 1/4 daripada tingginya. Kan gitu ya, volume mula-mula, volume air yang berada di dalam bak mandi tersebut. Berarti nilainya adalah 1/4 AT. Lalu kemudian volume yang apa? Volume yang sekarang. Ya kan? Volume sekarang itu nilainya adalah sama dengan gimana? Ini volume mula-mula ditambah sama 18 liter. Oke, nah volume yang sekarang itu adalah A dikali sama setengah T, karena tadi tingginya itu berubah menjadi setengah dari tinggi bak mandi itu. Oke, sama dengan volume mula-mulanya adalah 1/4 AT gitu ya, ditambahin sama 18. Udah, di sini kan ada AT, di sini ada AT. Berarti setengah AT dikurangin sama 1/4 AT. Nilainya adalah sama dengan 18. Berarti di sini setengah dikurangkan dengan 1/4, maka hasilnya adalah 1/4 AT, ya kan? Sama dengan 18. Udah, berarti nanti nilai daripada AT itu nilainya adalah 18 dikali 4. Berarti pasti belakangnya 2 gitu ya. Berarti nilainya adalah 72. Siapa AT itu adalah volume. Udah terjawab nih berarti di sini. Berarti volumenya itu adalah 72 liter. 72 liter berarti jawabannya adalah yang B ya. Gitu caranya. Oke, penalaran kan? Nah, kemudian untuk yang keempat. Nah, untuk yang keempat katanya di sini adalah 2 buah kubus panjang rusuknya. Nah, panjang rusuknya itu berselisih 4, lalu kemudian luas permukaannya berselisih berapa di sini sebentar ketutupan 240 cm kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah panjang rusuk yang lebih besar. Berselisih berarti diapain? Kalau di dalam perhitungan dikurang. Berarti nanti dari sini ya kita misalkan aja misalnya A deh. A itu misalnya adalah panjang daripada rusuk kubus 1, ya kan? B itu berarti adalah panjang daripada rusuk kubus yang kedua. Nah, berarti A dikurangin sama B itu nilainya adalah 4. Karena hasilnya positif, berarti kita batasi bahwa A lebih besar daripada B. Ya, bilangan positif itu kan diperoleh pada saat sesuatu yang besar dikurangkan dengan sesuatu yang lebih kecil. Gitu. Jadi nggak bisa di sini karena ini dibatasi ya, karena yang ditanyakan adalah panjang yang besar. Kalau panjang yang besar berarti kita yang ditanyakan adalah A. Lalu kemudian luas permukaan. Luas permukaan berarti 6A kuadrat supaya nggak hanya S saja ya kan. A kuadrat dikurangin sama 6B kuadrat nilainya adalah 240. Karena luas permukaan kubus itu adalah 6 sisi dikuadratkan. Nah, karena sisinya atau panjang rusuknya tadi adalah A, berarti jadinya adalah 6A kuadrat. 6-nya bisa keluar, jadinya adalah A kuadrat dikurangin sama B kuadrat, nilainya adalah 240. Lalu di sini bisa habis, maka nilainya di sini adalah 40. Nah, ini dijabarkan menjadi A kurang B, A tambah B. Gitu ya, sama dengan 40. Udah, berarti A kurang B-nya tadi sudah dapat 4, tinggal disubstitusi. A tambah B, ini nilainya adalah 40, maka A tambah B nilainya adalah 10. Berarti tinggal dieliminasi, ya kan? Eliminasi A kurang B itu nilainya adalah 4.
Udah, yang ditanyakan adalah yang panjang atau yang lebih besar. Berarti B-nya yang habis. A-nya yang harus diperoleh karena A-nya lebih besar daripada si B. Berarti supaya habis B-nya, maka ini dikurang atau ditambah? Tambah. Tambah, ya kan? Berarti ini habis nih, berarti 2A nilainya adalah sama dengan 14, maka A-nya nilainya adalah 7, ya kan? Berarti jawabannya B. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah panjang rusuk yang lebih kecil, ya udah berarti tinggal dikurangkan aja ya. 10 kurang 7 berarti 3. Kenapa? Karena 7 tambah 3 nilainya 10 atau 7 kurang 3 nilainya adalah 4. Dan itu sudah pas. Oke, ini balik lagi ke kalian jawabannya berapa ya? Kalau misalnya satuannya saya buat dalam bentuk liter. Ini memang nggak disebutkan di sini. Yang tanya hanya volume airnya saja. Saya mau minta kalian buat dalam bentuk ini berapa liter volumenya. Silakan dibaca dulu. Nah, katanya adalah sebuah wadah berbentuk kubus dengan panjang rusuk itu adalah 80 cm. Jika sebanyak 5/8 bagian wadah tersebut telah terisi air, berapakah volume dalam wadah tersebut? Volume airnya ya, bukan volume wadahnya. Volume airnya. Tadi airnya itu cuma 5/8 daripada wadahnya. Berarti berapakah volume air dalam liter? Oke, caranya Husin gimana caranya? Biar saya tulisin nih sini. Pertama caranya gimana? Saya ubah dulu Sir panjang rusuknya jadi 8 desimeter. Oh boleh. Supaya nanti, ya kenapa? Karena 1 liter itu berapa sih? 1 desimeter kubik. Boleh ya, diubah dulu boleh. Berarti kalau misalkan dia 1 desimeter itu sama dengan 10 cm. Berarti kalau misalnya 1 cm itu adalah 0,1 desimeter. Maka diubah nih di sini menjadi 8 desimeter. Karena tujuannya tadi adalah mengubah menjadi liter kan gitu ya. Udah habis diubah diapain lagi Sen? Mencari volume kubusnya Sir. Oke, volume kubusnya? Volume iya, air. Bener. Kalau volume kubus nanti jadinya adalah S pangkat 3 gitu ya. Tapi kalau volume air, karena airnya tadi isinya adalah 5/8 aja, berarti jadinya adalah 5/8 dikali sama 8 ya. 8 kali 8 kali 8 gitu ya. Berarti ini habis. Berapa sih ini? Ini berapa nih? Ini berarti 3, ini kan 8 kali 5 itu nilainya 40. 40 dikali sama 8 berarti nilainya adalah 320. Jadi di sini adalah desimeter kubik. Nah, pertanyaannya ini balik ke sini Jafar. Thank you. Nah, 1 liter itu adalah sama dengan 1 desimeter kubik. Gitu ya Bang? Berarti nanti nilainya adalah, ini sama aja dengan si liter. Ya udah berarti 320 liter. Gitu. Karena mereka sama. Jadi 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik pada satuan volume ya. Gitu. Kalau misalnya 1 cc, 1 mililiter tuh. Dia sama dengan berapa? 1 cm kubik. Itu dia. Atau sama dengan 1 liter itu 1000 cc gitu. Karena turun 1 kan dia kubik tuh. Kalau dia turun 1 berarti kali 1000. Naik 1 bagi 1000. Dapat ya? Jadi desimeter kubik itu sama dengan liter. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Sebuah kubus panjang rusuknya itu 8. Lalu kemudian rusuk tersebut diperkecil sebesar 3/4 kali panjang rusuk semula. Berapa selisih volume kubus sebelum dan setelah diperkecil? Berarti balik lagi ke selisih. Ya, berarti tadi panjang rusuk awal nih S misalnya. S itu adalah 8 cm. Lalu kemudian diperkecil sebesar 3/4. Ini misalnya S1. Berarti S2-nya berapa? 6, Sir. 6, Sir. Oke, nah. Pas semuanya setuju 6? Karena kontrasnya kan dia diperkecil sebesar, berarti ya sampai segitu lah.
Oh, Jadi iya benar. Oke, oke. Coba ya, saya buat lagi yang kemarin. Berarti kalau misalkan dia ada penggaris. Penggaris ini misalnya adalah sepanjangnya, panjang dari penggaris itu 10 cm. Nah, pendek deh penggarisnya, 10 cm. Lalu kemudian dipotong sebesar 4 cm. Ini yang pertama. Lalu dipotong menjadi 4 cm. Ini hasilnya berapa untuk yang pertama? Dipotong sebesar 4 cm. 6, 6 Sir. cm. 6. 6. Kalau ini dipotong menjadi 4, Sir. ya 4 cm. Kasus kita yang mana? Yang atas atau yang bawah? Sebesar yang atas, Sir. atas ada. Iya, yang atas kan. So berarti artinya apa? Dikurang nih, dikurang 4 gitu. Berarti ini kalau misalnya dia 3/4 diperkecil sebesar 3/4, berarti sisanya deh saya boleh, sisanya berapa lagi? Tinggal 1/4, iya kan? Karena diperkecil sebesar 3/4. Nah, rusuknya itu diperkecil tuh, sebesarnya adalah 3/4, berarti sisa rusuknya tinggal berapa? Tinggal 1/4 lagi gitu. Berarti nanti dari sini adalah 8 dikurangin sama 6 ya. Berarti nilainya adalah 2 cm. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang ada di sini. Jadi diperkecil sebesar sama diperkecil menjadi. Kalau diperkecil menjadi 3/4 maka jawabannya 6. Tapi kalau diperkecil sebesar maka itulah yang bagian dibuang. Yang kita ambil adalah bagian yang tersisa. Nah, kalau yang di sini berarti nanti jadinya adalah selisih, berarti V1 dikurangkan sama V2, berarti nanti jadinya adalah 8/3 gitu ya. Karena dia volume ya, 8/3 dikurangin sama 2/3. Berapa nih? 8/3. 512. 512, Sir. Dikurangin sama 8 ya, berarti nanti jadinya adalah 504. 104. 504. Gitu. Thank you. Sebentar ya, saya lihat dulu di chat. Oke, thank you. Udah. Lanjut. Iya, itu ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang ada di soal. Nah, next kita akan buat lagi untuk yang berikutnya. Untuk yang nomor 7. Banyak kubus kecil yang terkena cat hanya satu sisinya saja. Saya 34, Sir. 34. Oke, mantap. Tunggu dulu ya, temannya mungkin masih ngitung nih. Iya, yang lain berapa? 34, Sir. 34. Hubah dapatnya 34 juga. Oke, setuju berarti sama si Amri. Ya, kita cek ya. Berarti nanti dari sini adalah katanya cuma 1 kali kan? Kalau 1 kali ya ini aja. 1. Bagian ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Stop di situ. Karena kalau ini nggak bisa, karena ini sama ini kan dia 1 kubus nih, 1 kubus kecil. Berarti jadinya adalah 2 kan? Nggak bisa. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Berarti yang di depan cuma ada 10. Yang di atas 1, yang ini, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Yang di kiri kanan berarti 1, 2. Cuma ada 2. Oke? Yang di belakang pasti sama dengan yang di depan. Yang di kiri pasti akan sama dengan yang di kanan. Yang di atas pasti akan sama dengan yang di bawah. Ya kan? Berarti semuanya nanti adalah dikali 2. Berarti 10 kali 2 itu 20. 5 kali 2 itu adalah 10. 2 kali 2 nilainya 4. So kalau dijumlahkan hasilnya adalah 34. Thank you. Ya, benar kalian. Good. Itu dia. Nah, ini adalah soal yang terakhir di kesempatan kali ini. Ya, Rotama akan membuat 4 kerangka. Jadi tadi kita sudah berbicara mengenai volume, kita juga sudah berbicara mengenai luas, dan kita sudah berbicara mengenai kemampuan visual. Ya, bagaimana cara kalian untuk memandang ruang tanpa melihat ukurannya. Oke, bangun ruang dari kawat seperti gambar di bawah ini. Lalu kemudian jika kawat yang tersedia itu adalah 10 meter, totalnya adalah 10 meter. Nah, sisa panjang kawatnya adalah, lihat satuannya senti. So, 10 meter itu diubah ke dalam senti berapa? 1 meter berapa? 1000, Sir.
1000. 1000? Setuju? 1000? Iya, sir. Dikali 100 lah bisa. Jadi 1000 senti. Iya, 1000 benar ya, karena kalau misalnya 10 meter ya, pertanyaannya 1 meter tadi, Amri, berarti 100 dulu. Nah, Iya, sir. 1 meter sama dengan 100 cm. Benar. Kalau kasus kita jadinya 1000, benar. Good. Ya, kalau dimasukin ke kasus berarti kita punya kawat yang panjangnya itu adalah 1000 cm. Kebutuhannya, kita hitung dulu lah kebutuhannya. Untuk buat kubus, panjang rusuknya 12. Berarti tadi kalau dia panjang rusuk, berarti kerangkanya dia ada berapa? Rusuknya ada 12 juga. Berarti jadinya adalah 12 kali 12 gitu ya. Karena kan rusuk pada kubus itu ada 12. Satu rusuk panjangnya 12. Berarti total untuk kubus itu kebutuhannya adalah 12 dikaliin sama 12 atau sama dengan 144 cm itu untuk kubus. Kalau balok, nah, balok tadi ada ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Yang 13 juga 1, 2, 3, 4. Ada 4 tuh panjangnya. Kemudian ada yang 9, 1, 2, 3, 4. Ini juga ada 4. Jadinya apa? 4 dikali gitu. Makanya tadi 4 dikali apa? 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Berarti 10 ditambah 13 ditambah sama 9. Berapa? Ini kan berarti 32 kali 4, Pak. 32 kali 4. Berarti hasilnya adalah 128 ya? 128 cm. Itu kebutuhan untuk balok. Kebutuhan untuk prisma segitiga beraturan ini 12. Beraturan itu penting ya. Kalau dia beraturan berarti sama panjangnya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikaliin sama 12 karena itu panjangnya 12. Lalu yang tegak itu 1, 2, 3. Berarti ditambah sama 3 dikali. 3 dikali berapa? 15. Ini berapa nilainya? 117 ya? Ya, total ya. Berarti ini berapa? 12, 72. 2. Ini adalah 45. Berarti tadi berapa? 117. 117, benar. 117 cm. Nah, kalau misalkan dia 5 segi 4 beraturan lagi, berarti ini 13. Ini 1, 2, 3, 4. 13 kali 4, ya kan? Ditambah sama yang ininya. 21, 21, ini kan bisa 21, 21 karena dia beraturan. Berarti 4 dikali berapa? 21. Berarti 13 kali 4 itu nilainya adalah sama dengan 52 ditambah sama 84 nih. Berarti nilainya adalah sama dengan 136 sir. 136 cm. Udah, berarti kebutuhannya adalah tambahinlah semua. 144 ditambah 128 ditambah berapa? 117 ditambah 136. Berapa nih? Ini 10. Ini 15, 25 ya kan? 5, 2. Kemudian ini berarti 7, 8. Ya kan? Berarti 12, 1. Berarti nanti di sini adalah 5. 525 itu kebutuhan. Yang tersedia berapa? Tersedia itu tadi adalah 1000 cm. Berarti sisanya ya udah 1000 dikurangin sama 525. Berarti pasti ini 475 sih. Iya, ini pasti ke sini kan jadi 75 ya. Lihat aja belakangnya 75. Berarti cuma satu ya. Berarti jawabannya adalah 475. Kalau misalnya terlalu sulit, tapi nggak sulit sih. 1000 dikurangkan dengan 525 maka hasilnya adalah 475. Gitu. Jadi sudah mewakili kira-kira soal-soal yang saya berikan. Jadi tadi ada yang mewakili luas, ada yang mewakili volume, dan ada yang mewakili daripada panjang rusuk. Oke?